Apabila yang tersebut di atas maksudnya, maka tak ragu lagi bahwa pelajar itu telah mendekati tujuannya, yaitu ilmu akhirat. Dalam pada itu, tak layaklah memandang dengan pandangan kehinaan kepada ilmu pengetahuan yang lain, seperti ilmu fatwa, ilmu nahu dan bahasa yang ada hubungannya dengan kitab suci dan sunnah Nabi dan sebagainya yang telah kami uraikan pada pembukaan dan pelengkap dari bermacam-macam ilmu pengetahuan yang termasuk dalam bahagian fardhu kifayah. Artinya jika ada satu orang yang mengerjakannya maka selesai urusan itu. Janganlah Anda berpikir tentang kesangatan pujian kami akan ilmu akhirat, bahwa kami melecehkan ilmu-ilmu yang lain. Tidak. Orang-orang yang bertanggung jawab dalam lapangan ilmu pengetahuan, samalah halnya dengan orang-orang yang bertanggung jawab di benteng-benteng pertahanan dan orang-orang yang ditugaskan di situ dan orang-orang yang berjuang berjihad fisabilillah. Di antara mereka itu ada yang bertempur, ada yang bertahan, ada yang menyediakan minuman, ada yang menjaga kendaraan dan ada yang mengurus orang-orang yang memerlukan rawatan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak mendapat pahala, kalau tujuannya untuk meninggikan kalimah Allah, bukan untuk mengambil harta rampasan. Maka demikian pula para alim ulama. Berfirman Allah Ta'ala, ditinggikan Allah mereka yang beriman di antara kamu dan mereka yang diberikan ilmu, dengan beberapa tingkat. Surat 58 ayat 11. Dan berfirman Allah Ta'ala, mereka memperoleh beberapa tingkat pada Allah. Surat 3 ayat 163. Kelebihan itu relatif. Pandangan kita lebih rendah kepada penukar uang, bila dibandingkan dengan pandangan kita kepada raja-raja, tidaklah menunjukkan kepada hinanya penukar uang itu bila dibandingkan dengan tukang-tukang sapu. Maka janganlah disangka bahwa apa yang diturunkan dari kedudukannya yang tinggi, berarti sudah kehilangan pangkat. Tidak. Sebab pangkat yang tertinggi ialah bagi para nabi, kemudian bagi para wali, kemudian bagi para ulama yang mendalam ilmunya, kemudian bagi orang-orang syalih, dengan berlebih berkurangnya derajat mereka itu. Pendek kata, barang siapa berbuat amal seberat biji sawi dari kebajikan, maka akan dilihatnya. Dan barang siapa berbuat amal seberat biji sawi dari kejahatan, maka akan dilihatnya. Barang siapa bertujuan kepada Allah dengan ilmu pengetahuannya, ilmu pengetahuan apapun juga, niscaya bergunalah baginya dan sudah pasti akan meninggikan derajatnya. Tugas ke-10, bahwa harus diketahuinya hubungan pengetahuan itu kepada tujuannya. Supaya pengetahuan yang tinggi dan dekat dengan jiwanya itu, membawa pengaruh kepada tujuannya yang masih jauh. Dan yang penting membawa pengaruh kepada yang tidak penting. Yang penting artinya mengandung kepentingan untukmu sendiri. Dan tak ada yang penting bagimu selain dari urusan mengenai dunia dan akhirat. Apabila tidak mungkin engkau mengumpulkan antara kelezatan duniawi dan kenikmatan ukhrawi, sebagaimana yang diterangkan Al-Quran dan disaksikan dari nur hati nurani, oleh apa yang berlaku di hadapan mata kepala, maka yang lebih penting adalah yang kekal abadi. Ketika itu, dunia menjadi tempat tinggal, badan menjadi kendaraan dan amal perbuatan menjadi jalan kepada tujuan. Dan tujuan itu tak lain dari berjumpa dengan Allah Ta'ala. Maka padanyalah seluruh kenikmatan, meskipun dalam alam ini tidak diketahui kadarnya selain oleh beberapa orang saja. Ilmu pengetahuan itu bila dibanding kepada kebahagiaan berjumpa dengan Allah dan memandang kepada wajahnya yang mulia, yakni pandangan yang dicari dan dipahami oleh para nabi dan tidak yang terlintas dalam pemahaman orang awam dan ahli ilmu kalam, adalah 3 tingkat, yang dapat Anda pahami dengan perbandingan dengan contoh. Yaitu adalah seorang budak yang menggantungkan kemerdekaannya dan kemungkinan mempunyai hak milik dengan mengerjakan ibadah haji. Dikatakan kepadanya, sekiranya engkau telah mengerjakan ibadah haji dan telah engkau sempurnakan, maka jadilah engkau merdeka dan mempunyai hak milik. Jika engkau telah bersiap dan memulai berjalan menuju ke tempat peribadatan haji,
lalu mendapat halangan di perjalanan, maka engkau memperoleh kemerdekaan. Dan terlepas dari perbudakan saja, tanpa memperoleh kebahagiaan hak milik. Maka bagi budak tersebut, ada 3 jenis perbuatan. 1. Menyediakan persiapan dengan membeli unta kendaraan, kendi air, perbekalan dan segala yang diperlukan dalam perjalanan. 2. Berjalan dan meninggalkan kampung halaman menuju Ka'bah tempat demi tempat. 3. Mengerjakan segala amal perbuatan haji, rukun demi rukun. Maka sesudah selesai dan sesudah membuka pakaian ihram dan bertawaf wida, niscaya berhaklah ia mempunyai hak milik dan kekuasaan penuh bagi dirinya. Dan baginya pada tiap-tiap kedudukan itu mempunyai tingkat, sejak dari awal persiapan sampai akhirnya. Sejak dari permulaan menjalani desa-desa sampai akhirnya. Dan sejak dari permulaan rukun haji sampai akhirnya. Maka tidak samalah kebahagiaan yang diperoleh oleh orang yang sudah memulai mengerjakan rukun haji, dengan kebahagiaan yang diperoleh oleh orang yang baru menyelesaikan segala persiapan perbekalan dan kendaraan. Dan tidak sama pula dengan kebahagiaan yang diperoleh oleh orang yang sudah memulai berjalan menuju tanah suci ataupun yang telah mendekatinya. Dari itu, maka ilmu pun 3 bahagian. Sebahagian berlaku semacam persiapan menyediakan perbekalan, kendaraan dan membeli unta. Ini adalah ilmu kedokteran, ilmu fikih dan yang ada hubungannya dengan kemuslihatan tubuh di dunia ini. Sebahagian berlaku semacam menjalani desa-desa dan menghindarkan segala rintangan. Ini adalah mensucikan kedalaman dari segala kekotoran sifat dan mengatasi segala rintangan yang memuncak, yang tak sanggup orang-orang terdahulu dan terkemudian mengatasinya, selain orang-orang yang telah memperoleh taufik Tuhan. Maka inilah jalan yang dituju. Mempersiapkan pengetahuan untuk itu, samalah halnya dengan mempersiapkan pengetahuan tentang jalan-jalan mana dan rumah-rumah mana di jalan itu yang dicari. Maka sebagaimana mengetahui di mana letak rumah dan jalan-jalan di sesuatu kampung, tidak mencukupi bila tidak dikunjungi, maka seperti itu pula lah, tidak mencukupi mengetahui ilmu perbaikan budi pekerti, tanpa budi pekerti itu diperbaiki. Tetapi perbaikan tanpa ilmu pengetahuan, tidak mungkin. Bahagian yang ketiga, berlaku dalam melakukan ibadah haji dan rukun-rukunnya. Ini adalah mengetahui tentang Allah dan sifatnya, para malaikatnya, segala perbuatannya dan seluruh apa yang telah kami terangkan waktu membicarakan ilmu, al-mukasyafah, artinya ilmu yang untuk mengetahuinya saja, dahulu. Disinilah letaknya kelepasan dan kemenangan dengan kebahagiaan. Kelepasan adalah hasil bagi tiap-tiap orang yang menuju ke jalan Allah, apabila maksudnya mencapai kebenaran, yaitu keselamatan. Kemenangan dengan kebahagiaan tidaklah diperoleh selain orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala. Yaitu, orang-orang mukarrabin yang memperoleh nikmat di sisi Allah Ta'ala dengan kegembiraan, kepuasan dan taman kesenangan. Adapun orang-orang yang tidak memperoleh tingkat kesempurnaan, maka bagi mereka kelepasan dan keselamatan, seperti firman Allah Ta'ala, jika dia termasuk orang-orang yang dekat kepada Tuhan, dia memperoleh kegembiraan, kepuasan dan taman kesenangan. Dan jika dia termasuk kaum kanan, kepadanya diberikan penghormatan selamat, damai, untuk engkau, dari kaum kanan. Surat 56 ayat 88-89-90-91. Setiap orang yang tidak menuju kepada maksud dan tidak bergerak untuk itu atau ada bergerak ke arah itu tetapi bukan dengan maksud mengikuti dan memperhambakan diri kepada Allah, hanya untuk suatu maksud yang cepat, maka termasuklah dia golongan kiri dan sesat. Penyambutan terhadap dia, ialah dengan air yang sangat panas dan pembakaran dalam neraka. Ketahuilah, bahwa inilah keyakinan yang sebenarnya, hakul yakin, pada para ulama yang mendalam pengetahuannya. Saya maksudkan, mereka itu mengetahuinya dengan mempersaksikan dari kebatinan. Penyaksian yang demikian adalah lebih kuat dan lebih terang dari penyaksian dengan mata kepala.
Mereka itu telah meninggi dari batas taklid, menurut, karena pendengaran semata-mata. Keadaan mereka samalah dengan keadaan orang yang mendengar cerita, maka dibenarkannya. Kemudian ia menyaksikan, maka diyakininya. Dan keadaan orang lain, samalah dengan keadaan orang yang sebelumnya, dengan keyakinan dan keimanan yang baik. Tetapi tidak memperoleh nasib penyaksian, musyahadah, dan pandangan yang tembus. Maka kebahagiaan adalah di belakang ilmu mukasyafah, yang diminta untuk mengetahuinya saja. Dan ilmu mukasyafah adalah di belakang ilmu muamalah, yang menjadi jalan menuju ke akhirat. Penyingkiran halangan-halangan dari sifat yang keji dan jalan menuju penghapusan sifat yang tercela, adalah di belakang ilmu pengetahuan tentang sifat-sifat itu. Ilmu pengetahuan tentang cara mengobati dan cara pergi menuju ke sana, adalah di belakang ilmu keselamatan badan. Tolong-menolong memelihara sebab-sebab kesehatan dan keselamatan badan adalah dengan persatuan, bergotong royong dan tolong-menolong, yang dapat menyampaikan kepada pengurusan pakaian, makanan dan tempat. Yang tersebut itu mempunyai hubungan dengan pemerintah dan undang-undangnya dalam memimpin rakyat ke jalan keadilan dan politik dalam kawasan ahli hukum fikih. Adapun sebab-sebab kesehatan, maka adalah dalam tanggung jawab dokter. Siapa yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu dua, ilmu mengenai tubuh manusia dan ilmu mengenai agama dan diisyaratkannya dengan ilmu agama itu, kepada ilmu fikih, adalah maksudnya dengan perkataan tersebut ilmu pengetahuan zahir yang tersiar. Bukan ilmu batin yang tinggi kedudukannya. Jika Anda bertanya, mengapa disamakan ilmu kedokteran dan ilmu fikih dengan menyiapkan perbekalan dan kendaraan? Maka ketahuilah, bahwa yang berjalan kepada Allah untuk mencapai dekatnya adalah hati, bukan badan. Tidaklah maksudku dengan hati itu daging yang bisa dilihat. Tetapi adalah suatu rahasia, sir, dari rahasia Allah Maha Mulia dan Maha Besar, yang tidak diketahui oleh panca indera. Suatu yang halus dari segala yang halus kepunyaan Allah. Sekali disebut dengan kata-kata, ruh, sekali dengan kata-kata, an-nafsul mutmainah. Jiwa yang tenteram. Agama menyebutkannya dengan hati, al-qalb, karena hatilah kendaraan pertama bagi rahasia itu. Dan dengan perantaraan hatilah maka seluruh badan menjadi kendaraan dan alat kendaraan untuk tubuh halus itu. Dan menyingkap tutup dari sir, rahasia tersebut, adalah sebahagian dari ilmu yang diminta untuk mengetahuinya saja. Payah diperoleh bahkan tidak mudah menerangkannya. Paling tinggi yang diperbolehkan, hanya dapat dikatakan, bahwa hati, al-qalb, itu suatu zat, jauhar, benda barang, yang amat bernilai, suatu mutiara yang amat mulia. Lebih mulia dari segala benda yang dapat dilihat dengan mata. Dia itu, urusan ketuhanan, amrun ilahi, seperti firman-Nya, dan ditanyakan mereka akan engkau, Muhammad, tentang ruh, maka jawablah, ruh itu urusan Tuhanku, min amri Rabbi, surat 17 ayat 85. Seluruh makhluk dihubungkan, mansubah, kepada Tuhan. Tetapi hubungan ruh, al-qalb hati, kepadanya, adalah lebih mulia dari hubungan seluruh anggota badan yang lain. Kepunyaan Allah seluruh makhluk dan ruh. Ruh lebih tinggi dari makhluk yang lain. Zat yang amat bernilai itu yang membawa amanah Allah, suatu tugas yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung bukit, tetapi enggan menerimanya dan takut kepada zat yang bernilai itu. Dan janganlah dipahamkan dari yang tersebut itu, seakan-akan dibayangkan dengan kadim tiada berpemulaannya zat itu. Orang yang mengatakan dengan kadim tiada berpemulaan ruh adalah tertipu dan bodoh, tak mengerti apa yang harus dikatakannya. Kami hendak menyingkatkan penjelasan tentang ini, karena di luar acara yang sebenarnya. Maksudnya, bahwa tubuh halus itu ialah yang berusaha mendekati Tuhan, karena dia dari urusan Tuhan. Dari Tuhan sumbernya dan kepada Tuhan kembalinya. Adapun badan, maka adalah kendaraan dari tubuh halus itu,
yang dikendarainya dan diusahakannya sesuatu dengan perantaraannya. Jadi, maka badan bagi tubuh halus itu dalam perjalanan kepada Allah Ta'ala adalah seumpama unta bagi tubuh manusia dalam perjalanan haji. Dan seumpama kendi tempat menyimpan air yang dihajati oleh badan. Maka seluruh ilmu pengetahuan yang tujuannya demi kemuslihatan badan, maka ilmu itu termasuk dalam jumlah kepentingan kendaraan. Dan tidak tersembunyi lagi bahwa ilmu kedokteran pun seperti itu juga. Karena kadang-kadang diperlukan kepadanya untuk pemeliharaan kesehatan badan. Meskipun manusia, itu sendirian, memerlukan juga kepada ilmu kedokteran. Lain halnya dengan ilmu fikih. Karena kalau manusia itu sendirian, kadang-kadang ia tidak memerlukan kepada ilmu fikih. Tetapi manusia itu dijadikan oleh Tuhan dalam bentuk yang tidak mungkin hidup sendirian. Sebab tidak dapat mengusahakan sendiri seluruh keperluan hidupnya, baik untuk memperoleh makanan dengan bertani dan berladang, memperoleh roti dan nasi, memperoleh pakaian dan tempat tinggal dan menyiapkan alat untuk itu seluruhnya. Maka manusia itu memerlukan kepada pergaulan dan tolong-menolong. Manakala manusia itu bercampur baur dan berkobarnya hawa nafsu di antara mereka, lalu tarik-menariklah sebab-sebab untuk memperoleh keinginan. Dan mereka bantah-membantah dan perang-berperang. Dari peperangan itu timbullah kebinasaan, disebabkan perlombaan dari luar, sebagaimana timbulnya kebinasaan disebabkan pertentangan campuran dari dalam. Dengan ilmu kedokteran terpeliharalah keseimbangan dalam segala campuran yang saling bertentangan dari dalam. Dan dengan politik serta keadilan, terpeliharalah keseimbangan dalam perlombaan dari luar. Pengetahuan jalan keseimbangan campuran itu adalah ilmu kedokteran. Dan pengetahuan jalan keseimbangan hal manusia dalam masyarakat dan perbuatan-perbuatannya itu adalah ilmu fikih namanya. Semuanya itu untuk menjaga keselamatan tubuh manusia yang menjadi kendaraan dari tubuh halus itu. Orang yang semata-mata mempelajari ilmu fikih atau ilmu kedokteran, apabila tidak berjuang melawan hawa nafsunya dan tidak berusaha memperbaiki jiwanya, maka samalah dengan orang yang membeli unta serta umpannya, kendi serta airnya apabila tidak berangkat pergi menunaikan ibadah haji. Orang yang menghabiskan umurnya dalam susunan kata-kata yang terjadi dalam perdebatan ilmu fikih, samalah halnya dengan orang yang menghabiskan umurnya meneliti sebab-sebab supaya kokoh kuat jahitan kendi air yang akan dibawa waktu mengerjakan haji. Perbandingan mereka yang berjalan menuju ke jalan perbaikan jiwa, yang menyampaikan kepada ilmu yang diminta untuk mengetahuinya saja, samalah dengan mereka yang berjalan menuju ke jalan haji atau dengan mereka yang sedang mengerjakan rukun haji. Maka perhatikanlah pertama kali akan ini dan terimalah nasihat dengan cuma-cuma dari orang yang biasanya tegak berdiri untuk itu. Dan tidak akan sampai kepadanya, selain sesudah menempuh perjuangan yang sungguh-sungguh dan cukup keberanian, menghadapi manusia yang beraneka ragam pembawaannya di antara orang awam dan orang hawas, orang tertentu, di mana mereka menurut hawa nafsunya semata-mata. Cukuplah sekian mengenai tugas-tugas dari pelajar. Penjelasan, tugas-tugas penunjuk jalan kebenaran, mursyid, yang mengajar, mualim. Ketahuilah bahwa manusia mengenai ilmu pengetahuannya, mempunyai 4 macam keadaan, seperti halnya dalam pengumpulan harta kekayaan. Karena bagi orang yang berharta, mempunyai keadaan menggunakan hartanya. Maka dia itu adalah orang yang berusaha dan keadaan menyimpannya dari hasil usahanya itu. Sehingga jadilah dia seorang yang kaya, tak usah meminta lagi pada orang lain. Dan keadaan dapat membelanjai dirinya sendiri. Maka dapatlah ia mengambil manfaat dari harta kekayaan itu. Dan keadaan dapat memberikan kepada orang lain, sehingga ia menjadi seorang pemurah hati, yang dermawan. Dan inilah keadaan yang sebaik-baiknya. Maka seperti itu pulalah dengan ilmu pengetahuan, dapat disimpan seperti menyimpan harta benda.
Bagi ilmu pengetahuan ada keadaan mencari, berusaha, dan keadaan menghasilkan yang tidak memerlukan lagi kepada bertanya. Keadaan meneliti, istibsar, yaitu berpikir mencari yang baru dan mengambil faedah daripadanya. Dan keadaan memberi sinar cemerlang kepada orang lain. Dan inilah keadaan yang semulia-mulianya. Maka barang siapa berilmu, beramal dan mengajar, maka dialah yang disebut orang besar dalam alam malakut tinggi. Dia laksana matahari yang menyinarkan cahayanya kepada lainnya dan menyinarkan pula kepada dirinya sendiri. Dia laksana kasturi yang membawa keharuman kepada lainnya dan dia sendiri pun harum. Orang yang berilmu dan tidak beramal menurut ilmunya, adalah seumpama suatu daftar yang memberi faedah kepada lainnya dan dia sendiri kosong dari ilmu pengetahuan. Dan seumpama batu pengasah, menajamkan lainnya dan dia sendiri tidak dapat memotong. Atau seumpama jarum penjahit yang dapat menyediakan pakaian untuk lainnya dan dia sendiri telanjang. Atau seumpama sumbu lampu yang dapat menerangi lainnya dan dia sendiri terbakar, sebagaimana kata pantun. Dia adalah laksana sumbu lampu yang dipasang. Memberi cahaya kepada orang dia sendiri terbakar menyala. Manakala sudah mengajar maka berarti telah melaksanakan pekerjaan besar dan menghadapi bahaya yang tidak kecil. Maka peliharalah segala adab dan tugas-tugasnya, yaitu: tugas pertama, mempunyai rasa belas kasihan kepada murid-murid dan memperlakukan mereka sebagai anak sendiri. Bersabda Nabi, sesungguhnya aku ini bagimu adalah seumpama seorang ayah bagi anaknya, dengan maksudnya, melepaskan murid-muridnya dari api neraka akhirat. Dan itu adalah lebih penting dari usaha kedua ibu bapa, melepaskan anaknya dari neraka dunia. Karena itu, hak seorang guru adalah lebih besar dari hak ibu bapa. Ibu bapa menjadi sebab lahirnya anak itu dan dapat hidup di dunia yang fana ini. Sedang guru menjadi sebab anak itu memperoleh hidup kekal. Kalau tidak adalah guru, maka apa yang diperoleh si anak itu dari orang tuanya, dapat membawa kepada kebinasaan yang terus-menerus. Guru adalah yang memberikan kegunaan hidup akhirat yang abadi. Yakni guru yang mengajar ilmu akhirat ataupun ilmu pengetahuan duniawi, tetapi dengan tujuan akhirat, tidak dunia. Adapun mengajar dengan tujuan dunia, maka itu binasa dan membinasakan. Berlindunglah kita dengan Allah daripadanya. Sebagaimana hak dari anak-anak seorang ayah, berkasih-kasihan dan bertolong-tolongan mencapai segala maksud, maka seperti demikianlah kewajiban dari murid-murid seorang guru, berkasih-kasihan dan sayang menyayangi. Hal itu baru ada, bila tujuan mereka akhirat. Dan kalau tujuannya dunia, maka yang ada tak lain dari berdengki-dengkian dan bermusuh-musuhan. Sesungguhnya para ulama dan putra-putri akhirat itu adalah orang-orang musafir kepada Allah Ta'ala dan berjalan kepadanya dari dunia. Tahun-tahunnya dan bulan-bulannya adalah tempat-tempat singgahan dalam perjalanan. Sayang menyayangi di perjalanan antara orang-orang yang sama-sama berangkat ke kota, adalah menyebabkan lebih beratnya hubungan dan kasih sayang. Maka bagaimanakah berjalan ke Firdaus tinggi dan sayang menyayangi di dalam perjalanannya dan tak ada sempit pada kebahagiaan akhirat? Maka karena itu, tak adalah pertentangan di antara putra-putri akhirat. Sebaliknya dalam mengejar kebahagiaan duniawi, jalannya tidak lapang. Dari itu senantiasa dalam keadaan sempit berdesak-desakan. Orang yang menyeleweng dengan ilmu pengetahuannya untuk menjadi kepala, sesungguhnya telah keluar dari kandungan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, surat 49 ayat 10. Dan masuk ke dalam maksud firman Allah Ta'ala, syahabat-syahabat pada hari itu, satu dengan yang lain jadi bermusuhan, kecuali dari orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan. Surat 43 ayat 67. Tugas kedua, bahwa mengikuti jejak Rasul. Maka ia tidak mencari upah, balasan dan terima kasih dengan mengajar itu. Tetapi mengajar karena Allah dan mencari kedekatan diri kepadanya.
Tidak ia melihat bagi dirinya telah menanam budi kepada murid-murid itu, meskipun murid-murid itu harus mengingati budi baik orang kepadanya. Tetapi guru itu harus memandang bahwa dia telah berbuat suatu perbuatan yang baik, karena telah mendidik jiwa anak-anak itu. Supaya hatinya dekat kepada Allah Ta'ala dengan menanamkan ilmu pengetahuan padanya. Seumpama orang yang meminjamkan kepada Anda sebidang tanah untuk Anda tanami di dalamnya tanam-tanaman untuk Anda sendiri. Maka faedah yang Anda dapati adalah melebihi dari faedah yang diperoleh pemilik tanah itu. Maka bagaimanakah Anda menyebut-nyebut jasa Anda itu? Padahal pahala yang Anda peroleh dari mengajar itu, pada Allah Ta'ala lebih banyak dari pahala yang diperoleh oleh murid. Dan kalaulah tak ada murid yang belajar, maka Anda tidak akan memperoleh pahala itu. Dari itu, janganlah diharap pahala selain dari Allah Ta'ala, seperti firman-Nya, "Hai kaumku, Aku tiada meminta harta kepada kamu sebagai upahnya, upahku hanyalah dari Tuhan." Surat 11 ayat 29. Harta dan isi dunia adalah menjadi pesuruh badan kita. Badan menjadi kendaraan dan tunggangan jiwa. Yang dihikmati ialah ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuanlah, jiwa itu mulia. Orang yang mencari harta dengan ilmu, samalah dengan orang yang menyapu bawah, sepatunya dengan mukanya supaya bersih. Dijadikannya yang dilayani menjadi pelayan dan pelayan menjadi yang dilayani. Inilah penjungkir balikan namanya. Dan adalah seumpama orang yang berdiri di hari mahsyar bersama orang-orang yang berdosa. Terbalik kepalanya di hadapan Tuhan. Pendek kata, kelebihan dan kenikmatan adalah untuk guru. Maka perhatikanlah, bagaimana sampai urusan agama kepada suatu kaum, yang mendakwakan bahwa maksudnya dengan ilmu yang ada padanya, baik ilmu fikih atau ilmu kalam, baik memberi pelajaran dalam ilmu yang dua tadi atau lainnya, adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mereka menyerahkan harta dan kemegahan serta menerima bermacam-macam penghinaan, untuk berkhidmat kepada sultan-sultan, penguasa-penguasa, supaya permintaannya berlaku. Jikalau mereka tinggalkan yang demikian itu, niscaya mereka ditinggalkan. Dan tidak akan ada orang yang datang kepada mereka lagi. Kemudian, diharap oleh guru dari muridnya, bantuan pada tiap-tiap malapetaka, memberi pertolongan kepadanya, memusuhi musuhnya, bangun memenuhi keperluan hidupnya dan duduk bersimpuh di hadapannya. Apabila tidak, maka dia memberontak dan muridnya itu menjadi musuhnya yang terbesar. Alangkah kotornya orang berilmu, yang rela untuk dirinya kedudukan yang demikian. Kemudian, ia bergembira dengan itu. Kemudian, tidak malu mengatakan, maksudku dengan mengajar ialah menyiarkan ilmu pengetahuan, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menolong agama Allah. Maka perhatikanlah segala tanda, sehingga engkau melihat penipuan-penipuan yang beraneka ragam itu. Tugas ketiga, bahwa tidak meninggalkan nasihat sedikitpun kepada yang demikian itu, ialah dengan melarangnya mempelajari suatu tingkat, sebelum berhak pada tingkat itu. Dan belajar ilmu yang tersembunyi, sebelum selesai ilmu yang terang. Kemudian menjelaskan kepadanya bahwa maksud dengan menuntut ilmu itu, ialah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bukan karena keinginan menjadi kepala, kemegahan dan perlombaan. Haruslah dikemukakan keburukan sifat-sifat itu sejauh mungkin. Seorang berilmu yang jahat tidaklah berbuat kebaikan lebih banyak dari berbuat kejahatan dan kerusakan. Bila diketahui orang yang batinnya dengan menuntut ilmu adalah untuk dunia, maka haruslah diperhatikan kepada ilmu yang dipelajarinya itu. Kalau ilmu itu ilmu khilafiyah, perdebatan mengenai fikih, berdebat dalam ilmu kalam, berfatwa dalam soal persengketaan dan hukum, maka hendaklah dicegah. Karena ilmu pengetahuan tersebut tidak termasuk dalam ilmu akhirat dan tidak termasuk sebagian dari ilmu yang dikatakan. Kami mempelajari ilmu bukan karena Allah, maka ilmu itu enggan kalau bukan karena Allah. Yang termasuk dalam ilmu akhirat, ialah ilmu tafsir,
ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang menjadi perpegangan orang-orang terdahulu, dari ilmu akhirat, ilmu mengenai budi pekerti jiwa dan cara mengasuhnya. Apabila ilmu tadi dipelajari oleh seorang pelajar dengan tujuan duniawi, maka tak mengapa dibiarkan. Karena membuahkan pengharapan bagi pelajar itu nanti, pada pengajaran dan pengikutan kepada orang ramai. Bahkan kadang-kadang ia sadar di tengah jalan atau di akhir jalan. Karena padanya ada pengetahuan yang membawa takut kepada Allah Ta'ala, penghinaan kepada dunia dan penghargaan kepada akhirat. Dan ada harapan besar pelajar itu akan memperoleh jalan yang benar ke akhirat, sehingga dia memperoleh pengajaran dengan apa yang diajarinya orang lain. Dan berlakulah kesukaan diterima orang kata-katanya dan kemegahan, sebagai berlakunya biji-bijian yang ditaburkan di keliling perangkap, untuk menangkap burung dengan yang demikian. Memang demikianlah, diperbuat oleh Allah pada hambanya. Karena dijadikan Allah nafsu syahwat, supaya makhluk itu dapat meneruskan keturunannya. Dijadikan Allah pula suka mencari kemegahan, supaya menjadi sebab, untuk menghidupkan ilmu pengetahuan. Demikianlah yang kita harapkan pada ilmu-ilmu tersebut. Mengenai masalah khilafiyah semata-mata, perdebatan dalam ilmu kalam, berkata-kata, pengetahuan ilmu furu, yang ganjil-ganjil, bila ilmu itu saja yang diperhatikan, sedang yang lainnya dikesampingkan, maka hanyalah menambahkan kesesatan hati dan kelalaian daripada Allah Ta'ala. Serta berkepanjangan dalam kesesatan dan mencari kemegahan. Kecuali orang-orang yang dinaungi Allah dengan rahmat kasih-Nya. Atau dicampurkan ilmu tadi, dengan ilmu-ilmu yang lain dari ilmu pengetahuan keagamaan. Untuk itu tidak dapat kita buktikan, seperti percobaan dan penyaksian. Dari itu perhatikanlah, renungkanlah dan selidikilah supaya diperoleh kebenarannya dalam kalangan manusia dan negeri-negeri. Semoga Allah memberi pertolongan. Pernah orang melihat Sufyan At-Taisuri gundah gulana, maka ditanyakan, mengapakah Tuan hamba demikian? Ia menjawab, kami ini menjadi toko, bagi anak-anak dunia. Seorang dari mereka selalu bersama kami, tetapi apabila telah belajar, ia lalu diangkat menjadi hakim, kadli, pegawai atau penguasa. Tugas keempat, yaitu termasuk yang halus-halus dari mengajar, bahwa guru menghardik muridnya dari berperangai jahat dengan cara sindiran selama mungkin dan tidak dengan cara terus terang. Dan dengan cara kasih sayang, tidak dengan cara mengejek. Sebab, kalau dengan cara terus terang, merusakkan takut murid kepada guru. Dan mengakibatkan dia berani menentang dan suka meneruskan sifat yang jahat itu. Nabi selaku mursid segala guru, pernah bersabda, jikalau manusia itu dilarang dari menghancurkan taik unta, maka akan dihancurkannya dengan mengatakan, kita tidak dilarang dari perbuatan itu kalau tak ada apa-apanya. Keadaan yang tersebut tadi, mengingatkan Anda akan kisah Adam dan Hawa serta larangan yang ditujukan kepada keduanya. Dan tidaklah kisah itu diterangkan kepadamu untuk menjadi buah pembicaraan di malam hari. Tetapi, untuk engkau sadari atas jalan ibarat. Juga dengan sindiran itu, membawa kepada jiwa utama dan hati suci, untuk memahami tujuan dari sindiran itu. Maka dengan keinginan memperhatikan maksud dari sindiran itu, karena ingin mengetahuinya, tahulah dia bahwa hal itu tidak boleh lenyap dari perhatiannya. Tugas kelima, seorang guru yang bertanggung jawab pada salah satu mata pelajaran, tidak boleh melecehkan mata pelajaran lain di hadapan muridnya. Seumpama guru bahasa, biasanya melecehkan ilmu fikih. Guru fikih melecehkan ilmu hadis dan tafsir dengan sindiran, bahwa ilmu hadis dan tafsir itu adalah semata-mata menyalin dan mendengar. Cara yang demikian, adalah cara orang yang lemah, tidak memerlukan pikiran padanya. Guru ilmu kalam, berkata-kata, memandang sepi kepada ilmu fikih dengan mengatakan, bahwa fikih itu membicarakan soal furu, cabang. Di antara lain memperkatakan tentang kain kotor wanita. Maka apakah artinya itu, dibandingkan dengan memperkatakan tentang sifat Tuhan yang Maha Pengasih?
Inilah budi pekerti yang tercela pada para guru yang harus dijauhkan. Sebaliknya, yang wajar hendaklah seorang guru yang bertanggung jawab sesuatu mata pelajaran, membuka jalan seluas-luasnya kepada muridnya untuk mempelajari mata pelajaran yang lain. Kalau dia bertanggung jawab dalam beberapa ilmu pengetahuan, maka hendaklah menjaga kemajuan si murid dari setingkat ke setingkat. Tugas ke-6, guru harus menyingkatkan pelajaran menurut tenaga pemahaman si murid. Jangan diajarkan pelajaran yang belum sampai otaknya ke sana. Nanti ia lari atau otaknya tumpul. Perhatikanlah akan sabda Nabi, kami para nabi disuruh menempatkan masing-masing orang pada tempatnya dan berbicara dengan mereka menurut tingkat pemikirannya. Kembangkanlah kepada murid itu sesuatu pengetahuan yang mendalam, apabila diketahui bahwa dia telah dapat memahaminya sendiri. Bersabda Nabi, apabila seseorang berbicara kepada sesuatu golongan tentang persoalan yang belum sampai otaknya ke sana, maka ia menjadi fitnah kepada sebahagian dari mereka. Berkata Ali sambil menunjuk ke dadanya, di sini terkumpul banyak ilmu pengetahuan, sekiranya dapatlah saya peroleh orang yang menerimanya. Benarlah ucapan beliau, itu. Dada orang-orang baik, Al-Abrar, adalah kuburan ilmu pengetahuan yang tinggi-tinggi, Al-Asrar. Dari itu, tidak wajarlah bagi seorang yang berilmu, menyiarkan seluruh ilmu pengetahuannya kepada orang. Hal ini, apabila dapat dipahami oleh yang belajar dan ia belum dapat mengambil faedah dengan ilmunya. Maka betapa pula terhadap orang yang tidak dapat memahaminya. Berkata Nabi Isa, janganlah engkau gantungkan mutiara pada leher babi. Ilmu hikmah adalah lebih mulia dari mutiara. Orang yang tidak suka kepada ilmu hikmah, adalah lebih jahat dari babi. Dari itu dikatakan, timbanglah bagi masing-masing orang, menurut ukuran akalnya. Dan timbanglah bagi masing-masing orang itu dengan timbangan pahamnya, sehingga selamat dan bermanfaat. Kalau tidak ada pemahaman, maka terjadilah pertentangan karena timbangan akal berlebih kurang, salah pengertian. Ditanyakan setengah ulama tentang suatu hal. Beliau tidak menjawab, lalu penanya itu bertanya lagi, tidakkah Tuan mendengar sabda Nabi, barang siapa yang menyembunyikan ilmu yang bermanfaat, niscaya datang dia pada hari kiamat, pada mulutnya ada kekang dari api neraka. Maka menjawablah ulama tersebut, tinggalkanlah kekang itu dan pergilah. Kalau datang kemari orang yang berpaham dan aku sembunyikan juga, maka letakkanlah kekang itu pada mulutku. Berfirman Allah Ta'ala, janganlah kamu berikan kepada orang-orang yang belum mengerti, masih bodoh, harta-harta mereka yang kamu dijadikan Tuhan pemeliharaannya, Surat 4 ayat 5. Firman tersebut sebagai peringatan bahwa menjaga ilmu pengetahuan dari orang yang merusakkan dan mendatangkan kemelaratan, adalah lebih utama lagi. Dan tidaklah kurang zalimnya antara memberikan kepada yang tidak berhak dan tidak memberikan kepada yang berhak. Berkata seorang penyair, apakah saya hamburkan mutiara di hadapan pengembala domba? Lalu jadilah dia tersimpan dalam gudang peternak hewan? Mereka itu tidak tahu akan harga mutiara. Dari itu saya tak mau menggantungkannya pada leher mereka. Kalau kiranya Tuhan mencurahkan belas kasihan. Lalu kedapatan ahli ilmu pengetahuan. Saya akan siarkan ilmu berfaedah. Saya akan memperoleh cinta mahabbah. Kalau tidak begitu, biarlah tersimpan dan tersembunyi dalam dadaku. Memberikan ilmu kepada orang bodoh adalah menyia-nyiakan. Tak mau memberikannya kepada yang berhak adalah menganiayakan. Tugas ketujuh, kepada seorang pelajar yang singkat paham, hendaklah diberikan pelajaran yang jelas, yang layak baginya. Janganlah disebutkan kepadanya, bahwa di balik yang diterangkan ini, ada lagi pembahasan yang mendalam yang disimpan, tidak dijelaskan. Karena, yang demikian itu, mengakibatkan kurang keinginannya pada pelajaran yang jelas itu dan mengacau balaukan pikirannya. Sebab menimbulkan dugaan kepada pelajar itu nanti, seolah-olah gurunya kikir, tak mau memberikan ilmu itu kepadanya.
Sekalian orang menyangka bahwa dirinya ahli dalam segala ilmu, meskipun yang pelik. Dan tak ada seorang pun yang tak ingin memperoleh pikiran yang cerdas daripada Allah Ta'ala. Orang yang paling dungu dan paling bodoh pun merasa gembira dengan kesempurnaan akal pikirannya. Dan dengan ini, dapatlah diketahui, bahwa orang awam yang terikat dengan ikatan kepercayaan agama dan meresap dalam jiwanya, keyakinan yang berasal dari ulama-ulama terdahulu, tanpa membanding dan menakwilkan dan dalam pada itu, batinnya cukaupe baik dan akainya tidak berpikir lebih banyak dari itu, maka tidak sewajarnyalah keyakinan orang awam itu dikacau balaukan. Tetapi sewajarnyalah dia itu dibiarkan dengan urusannya. Sebab kalau diterangkan kepada si awam itu penawilan-penawilan, penafsiran, dari kezahiran kata-kata maka terlepaslah apa yang terikat dalam hatinya. Dan tidak mudah lagi mengikatnya kembali dengan apa yang diikatkan oleh orang yang tertentu, orang al-hawas. Lalu terangkatlah dinding antara si awam tadi dan perbuatan maksiat. Dan bertukarlah dia menjadi setan penggoda, membinasakan dirinya sendiri dan orang lain. Bahkan, tidak layak orang awam itu dibawa berkecimpung ke dalam ilmu hakikat makna yang pelik-pelik. Tetapi, cukupkan saja dengan mengajari peribadatan, mengajari amanah dalam pekerjaannya sehari-hari. Isikanlah jiwanya dengan keinginan kepada sorga dan ketakutan kepada neraka, seperti yang tersebut dalam Al-Quran Suci. Jangan dibangunkan pikiran mereka ke arah keraguan-raguan. Karena mungkin nanti keraguan-raguan itu melekat dalam hatinya dan sukar dilepaskannya. Maka binasalah dan celakalah dia kesudahannya. Pendek kata, tidak wajar pintu pembahasan dibuka kepada orang awam. Sebab dengan itu membawa kepada kekosongan pekerjaan mereka, yang menjadi sendi dari budi pekerti dan kekekalan hidup dari orang-orang tertentu.